Rahasia ini ya, rahasia nih. Ini rahasia ya, Masya Allah. Tema kita pagi hari ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong jamaah. Jadi kita bukan main rahasia-rahasiaan ya pagi hari ini, tapi kita mengupas lebih dalam lagi nih. Rahasia dalam Islam itu seperti apa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut nih, aku mau ngajak jamaah untuk nonton video tayangan terlebih dahulu. Kedekatan sama mertua. Wah, seberapa dekat dengan mertua jamaah? Ini dia. Mertuaku yang idaman, Masya Allah. Mudah-mudahan mertua kita semua begitu ya, jemaah, amin. Semua mertua itu baik. Amin. Tinggal bagaimana menantu itu menyikapinya. Masya Allah. Nah Ustadz yang tadi itu, Apa bagaimana itu? kalau suami atau istri, dia tuh menceritakan tentang rumah tangganya ke orang tuanya. Itu hukumnya dalam Islam boleh apa enggak sih? Ya. Itu kan sama aja kayak membongkar rahasia rumah tangga. Nah silahkan tausiahnya Ustadz Maulana, tepuk tangannya dong jamaah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Ketahuilah kepada semua anak. Boleh nggak kita curhat sama orang tua? Jawabannya boleh banget. Karena orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Betul. Kepada siapa kita curhat? Yang paling bagus kepada ibu. Karena ibu adalah makhluk paling kepo. Coba, pensilku hilang. Pasti dia cari, dia ambil. Siapa yang menemukan pensil anak saya? Sakit hebatnya. Kalau bapak, ya beli aja lagi. Sementara curhat itu butuh pendengar, betul tidak? Nah kalau berbicara tentang curhat sama orang tua, nih dengarkan. Ini sekarang kita berbicara curhatnya orang-orang yang sudah menikah kan? Maka boleh nggak kita mencurhatkan tentang rahasia rumah tangga kepada orang tua? Jawabannya nih, iya. Jawabannya? Iya. Coba ikut. Boleh nggak? Iya. Sekali lagi? Iya. Yang pertama, lihat dulu tujuannya. Apakah tujuannya cari solusi atau dendam? Kalau cari solusi, bagus. Tapi karena dia dendam, dia marah sama suaminya. Itu namanya mengadu. Bukan curhat. Curhat itu mencari solusi. Dan yang kedua, apa masalahnya? Makasih banyak tadi Habib Nabil tadi sudah jelasin. Boleh curhat untuk masalah rumah tangga, tapi jangan sampai yang ada di kamar. Jangan persoalan yang di kamar, enggak boleh. Yang masalah mungkin, gimana sih caranya ya, gini. Boleh menghadapi, papa itu kan gini sifatnya. Bagaimana menghadapi pak? Ya boleh aja. Itu namanya mencari solusi. Dan yang ketiga, lihat keadaannya. Mak lagi tidur, mak saya mau curhat. Maka curhat terbaik ketika duduk. Ibu kalau curhat sama suami atau suami curhat sama istri, jangan sampai tiduran, enggak boleh. Budaya kami di Makassar enggak boleh. Kalau mau curhat di tempat tidur harus duduk. Sakit hati nanti, kita sudah curhat lama-lama, tidur dia ternyata. Betul tidak? Jadi yang pertama tujuannya, yang kedua masalahnya, yang ketiga keadaannya. Itu penting. Kemudian apa permasalahannya? Gimana itu? Dan terakhir, kalau orang sudah suami istri, gini konsep suami istri. Gimana tuh? Suami sabar, istri taat. 1, 3. Suami sabar, istri taat. Karena suami di atas, istri di bawah. Jadi suami yang dari atas ke bawah namanya sabar. Yang dari bawah ke atas namanya taat. Ulangi, dari atas sabar, taat, Masya Allah. sabar, Taat, Masya Allah. Bapak namanya Bapak Sabar ya? Oh iya Bapak Sabar namanya. Namanya siapa? Ardi kok jadi sabar? Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangan jamaah. Ya memang begitu ya jamaah, karena sejatinya orang tua kita tuh, mana ada sih orang tua yang mau menjerumuskan kita ya gitu, Masya Allah. Nah ini ibu-ibu kayaknya muka-mukanya pengen bertanya nih ya sama guru-guru kita, bener gak?
Benar, ya udah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tunjuk tangannya kalau begitu yang mau bertanya. Ayo 1, 2, 3. Siapa yang mau bertanya? Sebelah sini aja lah. Ayo Ibu silahkan kita ke tengah. Terima Masya kasih. Allah. Ayo sini. Lu kayak mau ngajak main aja Ustadz. Ayo, ya. Namanya siapa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariah Ustadz. Oh, Komariah. Iya, bulan. Berarti hampir mirip namanya Ustaz Sam. Komariah Samsiah. Jauh itu kayaknya Ustadz. Bulan dan matahari gitu ya. Tapi Komariah, ya. Ya, Oke lanjut. saya dari Majelis Taklim Al Jihadiyah Kampung Karangmulia Menes Pandeglang Banten. Masya Allah. Izin Arab takon, ya. Arab takon. Izin Takon. bertanya nih kepada Habib Nabil Ustadz. Baiklah. Maaf ya Ya. Ustadz ya. Ini mau ke Habib Nabil dulu. Baik, silahkan pertanyaannya. Baik, Habib, silakan Ustazah. izin, Ya, Ibu. Baik. saya mau bertanya ini Baik. tentang mertua. Ya. Tentang mertua. Tentang mertua. Kalau ada mertua nih Pak Habib yang sering menceritakan tentang anaknya, kemudian saudaranya kepada saya, sedangkan posisi saya ini ada seorang menantu. Kadang saya bingung Habib, apa yang harus saya lakukan gitu ya? Apakah saya harus menceritakan kembali kepada mereka agar tidak salah paham, atau saya harus diam saja gitu Habib? Mohon pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Iya, Komaria sama-sama. pertanyaannya. Masya Allah. Boleh Ibu langsung kembali ke tempat duduknya, Masya Allah. Habib Makasih boleh banyak, langsung Ibu dijawab ya, Komaria. silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, jadi tadi nanyanya bukan ke Ustadz Maulana izin, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam izin. Baik, tadi ditanyakan bagaimana kalau kita punya mertua yang suka cerita sama kita tentang sesuatu. Apalagi kemudian dipesan, ini rahasia loh. Karena mungkin dia sayang sama kita, dia cerita banyak. Apa kita boleh menyampaikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimah sekalian, bahwa di dalam Islam kalau ada orang melakukan sesuatu yang dia tidak ingin diketahui orang, maka menyampaikan sesuatu itu termasuk ghibah, gitu ya. Di dalam Quran ya dikatakan di surah Al-Hujurat itu ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Jangan sekalian atau sebagian kalian menyampaikan, ya, ngomongin gitu ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumu. Mau enggak kalian nanti di akhirat disuruh makan daging bangkai orang yang kamu omongin itu, pasti kamu jijik sekali, ya. Jadi enggak boleh. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan para ulama itu ada satu bab, ya, Imam Nawawi misalnya dalam Riyadhus Shalihin menyampaikan setelah bab ghibah ada bab namanya bab mayubahu minal ghibah. Apa-apa yang dibolehin dalam ghibah. Oh, ternyata ghibah ada yang boleh, gitu ya, dengan ada syarat. Yang dibolehkan itu apa? Kalau kesimpulannya adalah lil islah bainan nas, untuk perbaikan di antara manusia. Misalnya tadi Ibu Komariah menyampaikan, ini mertua nyampaikan sesuatu. Kalau saya diemin aja, maka orang yang tadi nggak enak sama mertua dan sebagainya, apakah saudaranya ke anaknya, itu kan nggak selesai masalahnya, betul Bu? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh sebab itu maka di dalam Islam dibolehkan kita nyampaikan, tapi dengan dua syarat. Ya, apa itu? Pertama ikhlas, yang kedua ihsan. Ya, ikhlas dalam niat, bukan mau caper, bukan mau apa segala macam hal-hal yang tidak baik. Ikhlas karena Allah. Ya, yang kedua apa? Ihsan. Jangan kita nyampaikan sesuatu malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Gitu ya. Wah, tujuannya islah gitu ya Betari. Tapi kemudian nyampaikan itu bapak kamu tuh ngomongnya begini sama kamu, berantem. Itu berarti kita yang dosa. Jadi dengan cara yang ihsan. Sampaikan, kalau misalnya kamu begini tuh kamu bakal dicintai loh sama ayah kamu atau sama kakak kamu dan sebagainya. Maka akhirnya mereka menjadi islah, kita dapat pahala. Masya Allah. Jadi Begitu. bahasa simpelnya dengan bumbu-bumbu yang
bikin orang adem, tentram betul, gitu ya. sehingga bisa Bukan menyatukan dengan bumbu-bumbu kembali. yang bikin orang jadi kepedesan gitu ya. Betul Bu Tari, betul banget. Baik. Terima kasih Habib. Sama-sama. Ibu gimana Bu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Nah kalau begitu aku mau lanjut lagi nih. Ini tentang sosmed di zaman sekarang. Ustadz Syam. Siap. Ustadz zaman sekarang kan kita tuh maunya up to date terus ya sama sosmed. Kalau lagi senang dikit-dikit posting. Lagi sedih pun juga dikit-dikit posting. Siapa tuh? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Siapa ya? Gen Z sih biasanya tuh. Sini coba lihat. Ini ada Gen Z 3 nih. Oh iya Masya Allah. 3 orang. Trio Pokok ya. trio. Yang Masya selalu Allah, update kalau ada cantik-cantik. apapun. Ibu Iya. biasa update Bu ke Instagram. Ibu username IG-nya apa Bu? Dia nanya ke temennya. Masya Allah. Nah ini kembali lagi Ustadz ke pertanyaanku. Gimana ya kadang kalau misalkan ada nih orang lagi berantem sampai suaminya atau istrinya. Terus ujung-ujungnya tuh suka nggak nyadar. Posting status di Iya. sosmed. Subhanallah. Nah itu kan sama aja kayak membongkar rahasia pasangannya ya. Gimana nih caranya Ustadz supaya biar diri kita nih ya nggak kelewat batas dan tetap bisa menyimpan rahasia pasangan kita. Orang tuh buka sosmed sebenarnya cari apa? Cari pelajaran. Yang kedua cari hiburan. Ya kali masalah rumah tangga kita jadi hiburan orang. Benar Dari juga. situ saja kita mengambil pelajaran. Kok semuanya disebarkan? Tapi jangan dibahas sekarang. Nanti setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.